Mengenai pencobaan di padang gurun seperti dalam Matius 4 ayat 1, 5, dan 8, mengapa Yesus mau mengikuti iblis untuk membawanya ke suatu tempat untuk dicobai? Mungkin saya bisa bacakan ayatnya, Pendeta. Dalam Matius 4 ayat 1, 5, dan 8. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Dan ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Sebenarnya kontroversi atau pertentangan antara Kristus dan setan ini telah dimulai di sorga, yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu setan berada di atas bumi ini, dia mencobai dan menggoda Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Peperangan itu belum selesai. Masih ada yang merasa bahwa dia menang, dan bahkan dia menuduh Allah sebagai Allah yang tidak mengasihi. Makanya dia katakan konsep ini kepada Hawa pada waktu dia mencobai Hawa supaya memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Dia katakan, kamu tidak akan mati. Seakan-akan dia katakan Allah itu bohong. Sebenarnya justru kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, dan semua kamu tidak akan mati. Dia mengatakan bahwa Allah itu bohong. Itu masih ada serangan-serangan yang ia tujukan kepada Allah. Itu hanya satu contoh. Masih ada lagi serangan-serangan lain yang menuduh bahwa Allah itu tidak adil. Dia mengatakan bahwa 10 perintah Tuhan itu tidak mungkin dapat diikuti oleh manusia, ditaati oleh manusia. Peperangan yang ada di sorga itu berlanjut di bumi. Yesus datang ke atas dunia ini. Pada waktu Yesus datang ke atas dunia ini, dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapi. Kalau Tuhan Yesus mau menghindari setan, dia tidak akan datang ke atas dunia ini. Tetapi Allah menjelma menjadi manusia, dan dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapi. Yang akan dihadapi adalah setan. Dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di mana iblis sudah menanti ini supaya ia bisa menyatakan kemenangannya. Dia berusaha 3 kali dia mencobai Tuhan Yesus. Ini adalah merupakan gambaran pertempuran, dan Yesus tidak takut melawan iblis. Yesus katakan, mau di mana engkau bawa saya? Sampai pada waktu Yesus dibawa ke atas kayu salib pun, Yesus tidak menolak. Karena di atas kayu salib itu pun, oleh kematiannya, ia menang melawan iblis. Yesus tidak melawan saat ditangkap, ia tidak melawan saat dibawa ke salib. Di mana saja pertempuran itu, Yesus menang. Sekarang pelajarannya adalah, kalau Yesus sudah menang, Dia juga mau supaya kita menang. Makanya dia katakan dalam Wahyu pasal yang ketiga, Tuhan Yesus katakan ini, karena dia sudah menang, dia katakan dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Tuhan Yesus sudah menang, kita pun bisa menang kalau kita bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kerohanian kita. Terima kasih.